belajar tentang firman Tuhan. Mari kita buka Injil Matius. Kita Injil Matius pasal yang 14. Injil Matius pasal yang 14 akan membaca dari ayat yang 13, 14 dan ayat yang ke-19. Matius pasal 14 ayat 13, 14 dan 19 ayat yang Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasihi ini dengan perahu. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan berjalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang. Tuhan, Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya percaya setiap kita sudah sangat mengenal, sudah sangat tahu, dan pasti sudah pernah mendengar kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang laki-laki, tapi tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kurang lebihnya lebih dari 5.000 lebih orang Tuhan memberikan dengan 5 roti dan 2 ikan. Firman Tuhan hari ini ditulis di dalam semua kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ditulis dalam keempat kitab Injil ini. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini dengan judul sikap hati yang benar dan benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bagaimana kisahnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang mengajar kebenaran kepada orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu. Dalam perkumpulan dalam firman Tuhan hari ini bahwa Yesus seperti menyingkir, sebenarnya seperti ingin pergi ke satu tempat tanpa diketahui orang, tapi yang terjadi malah sebaliknya, orang-orang mendengar dan mengetahui bahwa Yesus akan pergi dan mereka mengikuti. Saat itu Tuhan Yesus sedang pakai perahu dan orang-orang mengikuti oleh jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita ini ada hal yang menarik buat saya, bagaimana sikap hati sebagai pengikut Kristus. Dalam kekristenan, dalam kita sebagai orang percaya, sikap hati kita ketika kita datang dalam ibadah, ketika kita datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Ibadah yang dimaksud di sini bukan sekedar ibadah dalam persekutuan dengan sendiri, cuma Sabtu, jadi hari Minggu dan ibadah sekolah minggu mungkin kalau tapi ibadah yang bagaimana kita mengikuti persekutuan antara pribadi kita dengan Tuhan. Yang menarik adalah kalau saya melihat dari kisah ini, orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang yang ingin mendengar pengajaran Yesus itu, mereka punya kerinduan yang besar, punya inisiatif untuk mengikuti Yesus yang sebenarnya kalau dilihat secara tidak langsung ya Tuhan Yesus seperti sedang menyingkir. Karena kisah di atasnya itu bagaimana Yesus mendengar kabar tentang Yohanes Pembaptis yang sudah dibunuh oleh Raja Herodes pada saat itu. Tapi orang-orang yang punya kerinduan yang besar itu mengikuti Yesus. Dalam kerinduan yang besar ini, dalam gairah mereka datang untuk mencari Yesus, membuat hati Tuhan Yesus yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang ingin menyingkir ke tempat yang sunyi, teman-teman, karena mendengar kabar tentang Yohanes Pembaptis tergerak oleh belas kasih.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dalam ibadah kita dengan Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita ketika kita datang beribadah, ketika kita datang beribadah, ketika kita datang berdoa? Apa yang menjadi motivasi kita di dalam? Apakah karena memang dari gairah kita itu, kerinduan kita yang besar untuk ketemu Tuhan, atau karena ada satu dan lain? Seringkali kalau pujian atau khotbah biasa berkata bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan, bukan kita nggak cari berkatnya, kita cari pribadi. Dan memang sebagai orang percaya, motivasi kita di hadapan Tuhan datang dalam ibadah itu harus karena kerinduan kita kepada Tuhan, bukan karena kita membutuhkan Tuhan. Tapi sudah pernah berkhotbah tentang 3 tingkatan bagaimana dalam kehidupan. Pertama, kita menyembah didorong karena kita ingin menyembah. Kalau kita nggak ingin, ya kita menyembah. Yang kedua, karena kita butuh. Ketika kita membutuhkan, kita menyembah. Tapi seharusnya kita datang kepada Tuhan itu karena kita mencintai. Sudahkah motivasi kita datang di hadapan Tuhan karena kita mencintai? Atau kita datang di hadapan Tuhan karena kita lagi membutuhkan pertolongan, atau karena kita sedang membutuhkan berkat, atau sebaliknya, karena kita tidak membutuhkan pertolongan, artinya hidup kita sedang baik-baik saja, kita sedang diberkati. Dalam kekristenan, motivasi kita yaitu karena kita mencintai Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mau mencari pribadinya, karena dia pribadi yang hidup, karena dia pribadi yang bisa, karena dia pribadi yang mengaku. Ada satu pujian yang menurut saya sangat senang dengan pujian ini, kata-katanya tidak ada kata-kata yang dapat melukiskan Tuhan. Artinya benar-benar ketika kita menyembah Tuhan, karena memang pribadinya Tuhan alasan kita, bukan karena perbuatan Tuhan. Tapi apakah salah kita datang ketika kita masalah? Firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam Kejadian tentang Yakub, bagaimana dia bergumul ketika dia sedang dalam masalah itu. Apakah salah? Yang salah adalah ketika kita datang di hadapan Tuhan karena kita ditolong, setelah kita ditolong kita tinggalkan Tuhan. Atau sebaliknya, yang salah adalah ketika kita diberkati, kita datang kepada Tuhan, dan ketika kita mendapat persoalan kita meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak baik. Tapi apapun keadaan kita, apapun keadaan situasi yang berbeda, ini harusnya motivasi kita dalam sikap hati kita dalam ibadah adalah karena kita mencintai. Bukan karena hari ini adalah PPW, kami selalu pengumuman setiap hamba Tuhan wajib, hukumnya wajib, bukan hanya karena kewajiban, tapi karena kita mencintai. Sudahkah kita sampai pada titik di mana kita datang kepada Tuhan karena kita mencintai? Ini yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat itu, mereka mengikuti Tuhan. Bahkan dengan cara mereka berjalan dengan jalan yang lain supaya mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan karena alasan kita, motivasi kita itu adalah sikap hati yang benar dalam ibadah yang kita bangun, ibadah dalam persekutuan bersama, ibadah dalam hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kalau ayat yang firman Tuhan kita baca hari ini dalam Kejadian, firman yang saya dapat itu tentang ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita dalam kesendirian dengan Kristus, kita akan menyadari siapa kita. Kita akan menyadari jati diri kita, bahwa sungguh benar di hadapan Tuhan itu kalau kita tahu Kristus kita kosong. Jadi ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan semakin menyadari bahwa pribadi itu sungguh luar biasa, bahwa pribadi Allah itu Allah yang hebat. Nah, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan dalam ibadah kita, untuk kita terus menyembah
menyembah Tuhan dengan motivasi karena kita mencintai Tuhan, ada hal-hal yang harus kita tundukkan. Firman Tuhan, Daud menulis, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap hatiku. Karena yang menjadi dilema ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan itu kadang-kadang di jiwa. Jiwa itu mempermainkan penyembahan kita. Artinya ketika kita dalam masalah, dalam perasaan yang sedang tertekan, kita datang dengan sungguh-sungguh hancur hati di hadapan Tuhan. Atau ketika kita sedang diberkati, kita berlimpah, kita senang, kita datang di hadapan Tuhan dengan dengan rasa terima kasih. Tapi ketika kita tidak datang di hadapan Tuhan dengan jiwa kita tidak ditundukkan dalam otoritas Tuhan, maka kita tidak dengan gairah datang di hadapan Tuhan. Jadi Daud memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan, karena memang kita harus bisa menundukkan jiwa kita dalam ibadah kita dengan Tuhan itu di bawah hadirat Tuhan, di bawah komunitas. Jadi mari bangun hati, mari bangun sikap hati yang benar. Kita datang kepada Tuhan dengan rasa cinta. Dalam ibadah sikap hati yang benar adalah kita harus datang dengan motivasi yang benar, karena kita mencintai. Yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang percaya dalam kitab dalam ayat yang kita baca tadi ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu bunuh diri. Semua kita tahu bahwa bisa ini pada saat itu belum ada mikrofon, belum ada sound system yang hebat, belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Kita bisa membayangkan, jangankan 5.000 orang, 2 ruko ini aja atau 1 ruko ini ketika ada 1 orang yang berbicara di depan dan jemaat penuh datang, mau latihan lah misalnya. Kalau kayak biasa latihan Natal, kalau kami udah ayo, tapi nggak pakai mic, tapi ketika udah pakai mic kok baru. Nah, coba bayangkan yang terjadi pada saat itu 5.000 orang lebih bisa duduk. Bahkan kalau di kitab Injil yang lain di situ di firman Tuhan berkata, disuruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Coba bisa kita berimajinasi untuk membayangkan bagaimana orang bisa memerintahkan begitu banyak orang dan mereka melakukan itu. Artinya bahwa ketika kita datang dalam ibadah kita harus datang dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Mereka taat melakukan itu sehingga mereka bisa dengan teratur, Tuhan bisa mengatur semuanya sehingga apa yang mau dibagikan itu sampai firman Tuhan menulis tidak ada yang dari 5.000 orang lebih ada sekitar 2 kaum yang nggak makan. Mereka makan sampai bahkan lebih. Semuanya mereka makan sampai lebih. Ada satu hal yang luar biasa terjadi dalam ketaatan. Ketika kita taat mendengar firman Tuhan, ketika ya memang waktu itu nggak langsung pasti Tuhan Yesus dibantu oleh murid-muridnya, karena memang firman Tuhan berkata Tuhan Yesus dibantu oleh 12 murid, tapi 12 murid sama Tuhan Yesus 13 mau memimpin begitu banyak orang kalau tidak dengan ketaatan. Ketika misalnya pada saat itu orang yang di pojok sana tetap bersikeras dengan pembicaraan mereka, yang sebelah sini mendengar, sebelah sana tidak akan terjadi apa-apa karena sulit. Artinya bahwa dengan ibadah kita di hadapan Tuhan kita harus datang lagi. Ketaatan yang dimaksud bukan ketaatan ketika kita hanya dalam sebuah seperti ini, ketika suruh berdiri menyembah, tapi ketaatan yang Tuhan inginkan adalah ketaatan dalam kehidupan kita sendiri. Tuhan pasti memperhatikan setiap kita. Allah yang kita percayai adalah Allah yang ada di dalamnya, memperhatikan kita dimanapun, kapanpun, dan apapun itu. Menyadari hal ini harus membuat kita membawa sikap hati yang benar. Karena hidup
dalam ketaatan akan membuat kita mengalami dan benar-benar pengenalan akan pribadi Tuhan itu dibukakan. Kita akan mengetahui Tuhan yang besar yang dikatakan oleh hamba Tuhan, atau Tuhan yang besar itu seperti apa, Tuhan yang berdaulat itu seperti apa, Tuhan yang agung itu seperti apa, Tuhan yang kudus itu seperti apa dalam ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari kita datang di hadapan Tuhan dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita, karena motivasi kita menjaga motivasi yang benar, terus kita berjalan. Dan lihat yang terjadi pada kisah ini, ketika salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan, ini hari sudah mau malam, suruhlah mereka pulang, karena kita nggak bisa memberi makan mereka. Apa Tuhan katakan? Tidak, kalian yang harus. Artinya dalam sikap hati yang benar dalam ibadah, maka Tuhan yang berinisiatif untuk menjalani diri. Yang berinisiatif untuk memberi makan itu Tuhan. Dia bilang sama Filipus, kamu yang harus memberi makan, apa yang kamu punya? Artinya bahwa sikap hati yang benar di hadapan Tuhan itu memberi perhatian, membuat Tuhan memperhatikan kita secara khusus. Artinya bahwa membuat Tuhan tertarik dan ketika kita datang di hadapan Tuhan, sikap hati dan harus kita hidup. Jadi seorang Kristen yaitu pengikut Kristus yang hidup dalam ibadah, dalam sikap hati yang benar, karena motivasi kita benar, karena pribadinya yang mencintai, dan terus kita bangun hidup dalam ketaatan, terus berjuang dalam kehidupan ini sampai waktunya Tuhan datang dan mendapati bahwa kita adalah pengikut bahwa kita adalah orang-orang yang berdoa. Terima kasih Bapak yang seluruh kudus. Kami mau terus hidup dan motivasi Tuhan, karena motivasi bukan cuma sekedar karena kami atau bukan cuma kami ingin ketemu di mana kami mencintai, ketika kami mencintai kami akan memulai dan kami akan hidup kasih terus kami akan bangun hidup kami dalam ketaatan, bukan hanya ketika orang melihat, di dalam setiap apapun. Terima kasih untuk kudus, untuk orang yang benar, untuk menjadi bersyukur.